Saya tuh seharian ini ya saudaraku, saya tuh ngerenungin kebaikan Tuhan ya. Takjub loh saudara. Gak berasa kayaknya kita baru aja menutup 2023 ya. And then now kita sudah ada di bulan Juni loh. How time flies gitu. Cepat sekali. Hari ini saya akan masuk pada bagian yang kedua ya saudaraku. Dari seri firman di bulan Juni ini. Dia bawa terbang dengan sayapnya. Dan hari ini saya akan menyampaikan satu pesan firman yang berjudul duduk di first class Raja Walinya Tuhan. Izinkan saya disclaimer dulu. In case masih ada yang nanti tanya, Pastor mana ayatnya kan gitu kan. Jadi saya disclaimer dulu, this is just my way saudaraku. Ini hanya cara saya untuk membawa saudara memahami seperti apa sih kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan. This is just my way untuk membawa saudara menyadari, come on, engkau enggak perlu berjalan sendiri. Ketika engkau mengizinkan engkau melibatkan dia di dalam kehidupanmu, bukan hanya dia membawa engkau berjalan bersama dengan dia, tapi dia bawa engkau terbang. Jadi hari ini saya ingin membawa saudara memahami seperti apa itu rasanya ketika engkau berjalan bersama dengan dia. Saya balik dulu ya Bapak Ibu, tadi saya berbicara seperti apa sih duduk di first class Raja Walinya Tuhan. Jadi saya bandingkan dulu ya saudaraku, kalau kita ada penerbangan pergi dari satu tempat ke tempat lain, kita memilih dengan penerbangan tertentu, jarak yang cukup jauh, biasanya mereka itu bukan hanya menyediakan ekonomi atau bisnis, tetapi kalau di jarak tertentu dan maskapai tertentu mereka juga akan menyediakan yang namanya first class. Nah, Pastor, apa sih bedanya first class dengan ekonomi ataupun bisnis? Beda, saudaraku. First class itu mereka bahkan menyediakan fasilitas asisten di lapangan. Asisten bahkan kalau saudara datang, saudara udah nggak perlu antri lagi, saudaraku. Asisten ini akan membantu saudara untuk check-in sehingga nyaman. Segala sesuatunya yang lain-lain harus antri sampai panjang, saudara sudah punya jalur khusus. Sehingga saudara nggak perlu sampai antri panjang. Bukan hanya itu, ketika saudara harus menunggu sampai waktu yang cukup panjang ya saudaraku, kalau saudara ada di first class ini, maka saudara akan disediakan yang namanya exclusive lounge. Di exclusive lounge saudara bisa menunggu tapi lebih nyaman ya Pak. Jadi waktu itu kayak berasa cepat sekali. Bukan hanya itu, mereka juga menyediakan complimentary food. Artinya di executive lounge ini semua makanan yang ada di sana, minuman dan semuanya itu disediakan gratis. Saudara bisa ambil seberapa banyak saudara mau makan, sebelum saudara naik ke pesawat juga itu gratis. Tetapi tentu saja pada saat saudara nanti naik ke pesawat, di first class ini kursinya pasti beda saudara. Bahkan dia berbeda dengan business class. Di beberapa maskapai dia bukan hanya kursinya bisa ditidurin kayak spacious, kayak gede gitu ya. Tapi di beberapa maskapai bahkan itu seperti kayak tempat tidur memang. Disediakan kayak bed khusus gitu. Jadi kayak benar-benar saudara ada di dalam hotel kayak seperti itu. Sehingga selama perjalanan yang panjang saudara tidak capek gitu. What is your point, Pastor? Ini poin saya saudaraku. Ngalami journey dan perjalanan yang sama ketika engkau dibawa dengan first class, experience-nya bisa beda. Poin saya ya, saudara garis bawain ini dulu. Ketika saya berbicara tentang first class-nya Tuhan, bagaimana mungkin masalahnya bukan berarti kita ikut Tuhan gak ada masalah gitu. Bukan berarti gak ada tantangan, bukan berarti kita gak ngalamin itu semua. Tetapi sama-sama dibawa dalam satu perjalanan, experience yang kau alami bisa jadi berbeda. Dan hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat kayak apa sih Pastor yang dimaksud Pastor duduk di sayap Raja Walinya. Seperti apa ketika kita itu ada di first class-nya Tuhan. Kita buka ayatnya terlebih dulu. Keluaran pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-4. Buat saudara yang hadir minggu lalu maka saudara sudah membaca ayat ini. Saya boleh ajak saudara kita baca sama-sama ya dengan suara keras 2-3 ya. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada
orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Nah, hari ini saudaraku, dari ayat yang sama ini saya ingin mengajak saudara membaca dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya berharap dari sini nanti saya bisa menunjukkan kepada saudara seperti apa itu terbang dengan first class Raja Walinya Tuhan. Kita lihat ya, saya bacakan buat saudara. Kamu sudah melihat apa yang kulakukan terhadap orang Mesir dan bagaimana aku membawa kamu kepadaku di tempat ini. Apa yang dimaksudkan di tempat ini? Bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel masuk kepada janjinya, tempat perjanjiannya dengan kuasa besar. Seperti burung Raja Wali membawa anaknya di atas sayapnya. Nah, perhatikan ini saudaraku. Dari ayat ini saudara menemukan, Pastor, apa yang Pastor maksud dengan dibawa duduk first class-nya Tuhan? Ini saudaraku. Ketika saudara dibawa duduk di first class-nya Tuhan, aku membawa kamu dengan kuasa besar. Inilah yang akan membedakan. You go through the same journey, tapi experience-nya bisa beda. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Bukankah Tuhan membawa mereka dengan kuasa besar? Bagaimana tidak, saudara? Sebuah bangsa yang sudah dijajah oleh Mesir ratusan tahun, saudaraku. Firaun menolak untuk melepaskan bangsa ini. Secara manusia mereka gak akan pernah bisa bebas. Gak ada yang mau menolong mereka. Tapi in fact, bukan hanya mereka bebas. Pada saat mereka keluar dari Mesir dimodalin sama Tuhan. Saudara. Mereka keluar dengan membawa emas, perak, baju mewah dengan begitu banyak hal. Dari mana hal itu bisa terjadi? Itulah yang saya maksud. Aku membawa kamu dengan kuasa besar. Saya ingin mengajak saudara hari ini bersama-sama ya. Kita coba renungkan bagaimana Tuhan membawa mereka menyeberang Laut Merah. Kenapa saya mengatakan Tuhan membawa dengan kuasa besar? Kadangkala kita itu baca Alkitab saudara, tapi tanpa kita sadari kita baca begitu aja, kita nggak membayangkan Pak. Kita tuh nggak sempat kayak menghidupi kayak apa sih yang namanya dibawa Tuhan, sekian banyak orang dibawa masuk menyeberang Laut Merah. Itu kita kadang nggak kepikir gitu. Nah hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat kayak apa sih gitu. Keluaran pasal yang ke-12 kalau saudara buka ayat yang ke-37 di sana dikatakan ada 600.000 orang laki-laki berjalan kaki tidak termasuk anak-anak, tidak termasuk wanita saudara. Karena memang biasanya di zaman itu yang ditulis itu laki-lakinya. Kira-kira loh saudara kalau pulang dari tempat ini nanti saya survei gitu ya. Saya hitung, benar-benar dihitung nih ya, keluar. Menurut saudara-saudara setuju nggak dengan saya? Perempuan selalu lebih banyak dari yang laki. Setuju dong? Oke, 600.000 ini baru laki-laki. Belum perempuannya dan kita sepakat perempuan selalu lebih banyak dari laki-laki. Belum anak-anaknya. Oke, coba bayangkan saudara, saya nggak tahu berapa banyak di sini saudara yang berusia di atas 50 tahun. Kalau ada, saudara tanya, orang tua di atas saudara, kakek di atas saudara, emangnya ada yang anaknya cuma satu, saudara? Ya ada mungkin karena keadaan, tapi berapa banyak yang bahkan anak 3, 4 itu udah jarang di zaman itu. Nah, kalau saudara tanya, kalau saya nih ya kakek tanya sama nenek saya di atasnya lagi, biasanya saudaranya itu udah wajar kalau 7, 8. Di atas itu lagi, saudara tanya, saudaranya bisa yang 10, bisa ke-11-an, 12 gitu kan. Jadi itu sudah wajar. Kira-kira loh saudara dari yang dicatat di sini 600.000 laki-laki, perempuannya udah lebih banyak. Terlalu berlebihan enggak kalau saya taruh lah biar enggak susah-susah 2 juta gitu. Make sense banget ya saudaraku, masih masuk akal. Nah
ini yang saya pengen bawa saudara. Bawa 2 juta orang. Itu enggak segampang itu loh saudara. Saya enggak usah bicara 2 juta orang ya. Berapa banyak di sini yang udah pernah ikut tur? Boleh lambaikan tangan saudara. Nah, saya lihat tangan-tangan terlambai. Saudara tahu dong yang saya maksudkan? Enggak usah bicara soal 2 juta Pak. Bawa 100 orang aja. Saudara pergi nih barengan nih tur ya. Itu bisa ada aja yang hilang tuh saudara. Dicari kemana-kemana, toilet. Sebagian nunggu yang situ ke toilet gak mau nungguin. Dicari sebagian lagi hilang kemana? Jalan-jalan shopping. Nanti baru lagi guide-nya cari yang di sini jalan-jalan shopping ketangkep kan saudara. Ada lagi yang hilang, selfie. Kebayang gak sih ngurusin 100 orang aja bisa begitu repotnya. Ngurusin 2 juta itu kayak apa saudara? Pernahkah saudara membayangkan Alkitab mencatat 2 juta ini menyeberang dalam waktu semalam? Kita biasanya hanya memikirkan oke, 2 juta orang nyebrang. Kita bahkan gak pernah berpikir seberapa banyak saudaraku. 2 juta nyebrang dalam waktu 1 malam saudaraku. Itu lautnya pernah kebayang gak boleh terbelah hanya kecil loh. Kalau lautnya terbelahnya sempit, itu 2 juta orang gak akan bisa menyeberang dalam semalam. Saya baca satu artikel ya saudaraku, saya cukup tertarik. Kenapa? Karena artikel ini mencoba membreakdown untuk 2 juta orang bisa menyeberang dalam waktu semalam. Maka artikel ini mengatakan dibutuhkan setidaknya lebar itu 5.000 orang dijejerkan. Saudara. Baru 2 juta bisa nyebrang dalam waktu semalam. 5.000 orang dijejer saudara. Terlalu berlebihan gak sih kalau satu orang kira-kira 50 sentian? Enggak lah ya. Kita aja kalau mau dihitung begini aja kan. 1 kilan kita ini, 1 jengkal kita ini sudah 20 sentian kan. Berarti kalau satu orang dihitung 50 senti masuk akal dong. Masuk akal ya. Berarti kalau 5.000 orang, satu orangnya setengah meter dong. Butuh berapa meter Pak? 2.500 meter. Pernah kepikir gak saudara? Itu bukan luasan yang kecil. Pastor, what's your point? Dengar ini ya saudaraku. Kalau Tuhan di dalam semua kerumitannya sanggup membawa 2 juta orang menyeberang Laut Merah dalam waktu semalam, masakah Tuhanmu tidak sanggup membawa engkau menyeberangi masalah yang kau alami? Oh come on, kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kalau kuasanya sanggup membawa 2 juta orang keluar. Oh come on. Saya berdoa sejak dari hari ini ya saudara, you do not underestimate. Engkau tidak memandang sebelah mata kuasa Tuhan. Dalam semua kerumitannya, dalam semua kompleksitasnya membawa 2 juta orang, he did it. Kalau dia sudah berhasil melakukan itu kepada bangsa Israel, oh hari ini saya harus katakan kepada saudara, tidak ada masalahmu yang terlalu berat bagi dia untuk bawa engkau menyeberang sampai ke tujuan. Aminnya yang paling keras. Tepuk tangannya kalau mau tepuk tangan boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Izinkan saya membawa saudara into this understanding. Come on. Sama-sama melalui semuanya, jangan berjalan sendirian. Izinkan dia menggandeng engkau, izinkan dia bawa engkau terbang. Karena ketika kau terbang dengan first class-nya dia ya saudara, first class-nya Tuhan ya. Sama ngalami, journey-nya sama, tapi experience-nya bisa beda. That is the point. Saya tuh beberapa waktu lalu saudara ngalami sempat kayak waktu momen-momen tuh kayak tiba-tiba tuh kayak, pernah gak sih ngalami overwhelm Bapak Ibu? Atau saya aja?
Ada waktu-waktu itu kadang apa yang kita tanggung firman minggu lalu ya. Kayak lebih berat aja dari yang sanggup kita tanggung kayak gitu. This kind of time kita tuh ngerasa kayak Tuhan gitu kan. Tapi tahukah saudara, sampai saya mempersiapkan firman ini ya saudara. Saya tuh baca ayat ini. Saya ngalami benar-benar yang namanya if you know the truth. Kalau kau tahu kebenaran, the truth shall set you free. Makanya jangan bosen ya kalau saya bilang sama saudara baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Kenapa? Karena kadang kalau kita nggak mengerti kebenarannya, kita tuh kayak ngerasa berat. Sampai saya ketemu ayat ini, Mazmur 68 ayat 20, coba buka saudara. This verse is amazing. Terpujilah Tuhan. Yang hari demi hari ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Selah. Buat saya ya saudara, kata selah kecil yang di belakang itu maknanya dalam. Kata selah kecil di belakang itu artinya apa? Alkitab tuh baru ngomong sama kita, renungkan itu. Renungkan apa? Bahwa hari demi hari Tuhanmu menanggung engkau. Saya tuh waktu baca ini ya saudaraku, suddenly beban saya itu kayak diangkat. Saya tidak jalan sendirian. Kadang kau ngerasa berat, tapi tahukah engkau, aku menanggung engkau hari demi hari. Oh, sejak dari hari ini, engkau yang bahkan sempat hampir menyerah, engkau yang sudah tidak kuat menanggung bebanmu. Saya harus katakan ini, siapa suruh nanggung sendirian? Pastor kok galak. Siapa suruh? Bukankah dia? Day by day by day. Dia menanggung engkau setiap hari. Come on saudaraku. Bahkan Yesaya 46 ayatnya yang keempat ngomong, aku telah melakukannya. In case bagi saudara yang saudara katakan apa enggak ngerepotin pastor. Dia ngomong, tanpa kau sadari, I've done it, aku sudah melakukannya. Dan lanjutkan, aku mau menanggung kamu terus. Tuhan tidak merasa kamu merepotkan. Tuhan tidak merasa engkau berat. Sampai masa tuamu aku tetap dia belum berubah. Kalau ada di antara saudara-saudara merasa kau sudah ditinggalkan anak-anakmu, keluargamu sudah tidak peduli lagi. Pastor, saya sudah berumur, saya sendirian. Dia ngomong, sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Oh, come on. Ayat ini membebaskan saya, saudaraku. Engkau tidak harus menanggung bebanmu sendiri. Dia menggendongmu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Hai. Pastor, apa sih yang dimaksud dengan menanggung? Yang namanya menanggung, artinya Tuhan rela repot-repot buat engkau. Yang namanya menanggung, Dia yang bersusah payah ganti engkau. Yang namanya menanggung, Dia yang mikirin. Ayat ini membebaskan saya. Doa saya ketika kau membaca ayat ini. Di akhir dari ayat ini ya saudaraku, yang tadi kita baca. Ayat itu mengatakan, Mazmur tadi mengatakan, Selah, renungkan itu. Ketika engkau hampir menyerah, renungkan itu. Ketika engkau sudah tidak kuat menghadapi permasalahanmu, renungkan itu. Dia menanggung engkau hari lepas hari.
Boleh aminnya yang paling keras. Tepuk tangan sekali lagi ya yang paling meriah buat Dia yang dahsyat yang menanggung kehidupanmu. Dan Dia lakukan itu kepada bangsa Israel. Kebayang gak? Kita lanjut ya ceritanya ya Pak ya. 2 juta orang tadi itu jalan di padang gurun 40 tahun. Saya ajak kalkulasi yuk. Saya tuh tertarik karena beberapa waktu saya tuh pas baca ya saudaraku. Artikel yang mengatakan untuk 2 juta orang bisa survive Bu. Jadi survive ya, ini survival maksudnya yang titik terendah. Itu mereka membutuhkan makanan seberat 1.500 ton. Itu survival. Kalau normalnya kita makan, 2 juta orang makan normal itu 4.000 ton. Dan dihitunglah makanya kenapa saya kadang tuh tertarik dengan artikel-artikel begini, karena it helps us tuh kayak jadi ngerti gitu kan. Kalau kita hanya baca begini aja kayaknya gak ada meaningnya. Tapi ketika sudah dihitung, it comes to understanding gitu. 2 juta orang saudara, mereka 4.000 ton makanan setiap harinya itu dihitung senilai 63 miliar Pak. Let's do the counting ya. 63 miliar kali berapa? 40 tahun. Setahun berapa hari? 365 hari. Ketemu jumlahnya ini. Saya nggak tahu ini nolnya berapa nih saudara. 09 aja kan berarti miliar ya. 09 miliar dong. 800 miliar itu yang di depan ya. Berarti ada 919 di depan bacanya 919 triliun 800 miliar bangsa Israel survive. Tuhanmu kaya. Saya tuh hanya berharap ya ketika saudara membaca semua data ini ya, saudara menyadari do not underestimate his power. In case buat saudara ada di sini yang saudara sedang bingung dengan masalah saudara. Dia memikirkan masalah satu bangsa and he did it and he is fine. Kerumitan yang begitu rupa memberi makanan 2 juta orang di padang gurun. He did it. Tidak ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan di dalam hidupmu. I wish you can understand itu. Saya berharap saudara bisa menangkap kebenaran ini. Ini kita baru bicara soal makanan ya. Emangnya gak butuh minum? Boleh kita hitung Pak? Seru ya? Oke, kita hitung. 1 orang normalnya disuruh dokter minum berapa liter? 2 ya? Oke, 2 itu kan santai-santai, saudara ruangan ber-AC. Ini di padang gurun Bu. Nah, tiap hari jalan. High activity dengan extreme weather. Saya doublekan aja gimana? Boleh ya? 4 liter ya? Oke. 4 liter kali 2 juta. Berarti butuhnya berapa sehari? 8 juta liter dong. Oke. Untuk saudara memudahkan saudara memahami nih. 1 truk yang bawa air tuh saudara, itu bawanya 5.000 liter. 8 juta bagi 5.000 berapa truk? Nah hitung dong. 1.600 truk sehari. Kaliin 40 tahun. Udah deh saya malas ngitung saudaraku. Selama 40 tahun mereka survive di tengah padang gurun. Betapa besar Tuhan yang saya sembah. Come on, do not underestimate his power. Belum saya tambah lagi boleh? Mau saya tambah lagi tambah seru? Alkitab mencatat selama 40 tahun itu mereka di padang gurun tidak ada satupun dari mereka yang sakit. How can it be? Alkitab mencatat mereka punya apa namanya?
kasut, tidak menjadi usang. Nah lo, mau dipikir pakai nalar kita nggak masuk? Bolehkah saya tambahkan ini? Pemeliharaannya dalam kehidupanmu bukan hanya secara jasmani, tapi supernatural. Ada momen-momen engkau dibawa di mana tidak masuk akal. Gimana bisa? Engkau mau hidup sampai seperti apapun, tidak masuk akal. Saya berdoa yang seperti ini yang kau alami ketika kau berjalan dengan first class-nya Tuhan. The journey might be the same. Engkau tetap harus melalui padang gurun. Ikut Tuhan bukan berarti masalahnya disingkirkan. Ikut Tuhan bukan berarti kau nggak ngadepin tantangan. Come on. Tapi the experience can be different. Pengalamannya beda. Jangan sampai kita jadi seperti orang Israel yang terlepas dari saudara dan saya bisa melihat mujizat yang mereka alami. Mereka bersungut-sungut setiap hari. Marah terus. Komplain terus. Berapa banyak seringkali engkau hidup di tengah-tengah mujizat tapi kau tidak menyadarinya. Engkau terus fokus pada masalah, engkau terus fokus pada apa yang terjadi. Engkau terus ngomong, why Lord, why me? But come on. Engkau hidup di tengah betapa besar pertolongan kuasa Tuhan untuk membuat engkau survive. I wish you can see it. I wish you understand. Jangan sampai engkau mengizinkan masalah mengalihkan pandanganmu dari seberapa dahsyat Tuhan yang kau sembah. Saya tuh bersyukur ya saudaraku, saya berjumpa dengan orang-orang di jemaat kita tuh yang luar biasa. Saya ketemu satu bapak ya. Saya tuh tahu apa yang dia alami. Saya pernah dengar juga bagaimana dia melalui masa-masa, dia ngomong sama saya, Pastor, saya bikin salah. Saya terikat hutang piutang yang sangat besar dan saya nggak sanggup melunasi. Waktu itu dia minta saya doakan. Saya doakan dia dan waktu berjalan sudah sekian tahun saudaraku, saya tuh bahkan udah lupa kayak gitu karena udah cukup lama saudara. Sampai satu hari saya ketemu dia lagi saudaraku dan dia ngomong bukan satu kebetulan saya ketemu pastor. Yang saya takjub adalah dia tuh ngomong gini saudaraku, dia tuh bukan yang ngomong kayak kenapa Tuhan izinkan pastor, dia bukan yang keep complaining betapa beratnya yang harus dia alami untuk melunasi hutang saudara. Tapi dia tuh ngomong sama saya, pastor, sejak pastor mendoakan saya hari itu, hari demi hari, saya meminta pertolongan Tuhan atas hidup saya. Saya sadar saya salah pastor, tapi saya mau bertobat, saya udah kapok. Saya minta pertolongan Tuhan. Di hari itu ketemu saya, dia bilang, hari ini persis saya ketemu pastor, hutang saya lunas. Yang membuat saya terharu adalah dia ngomong sama saya seperti ini, saya udah kapok pastor. Tuhan menolong dan memampukan saya dari hari demi hari menanggung. Sampai sekarang ini saya diizinkan punya usaha saya sendiri. Saya bukan hanya melunasi hutang saya bisa mengcover dan bisa mencukupi kebutuhan seluruh keluarga besar saya. Sekarang sayanya yang jadi berkat buat mereka, pastor. Saya tuh dengar cerita bapak ini ya saudara, dianya nangis, saya ikut nangis. Tapi yang saya takjub adalah dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia mensyukuri setiap hari di mana Tuhan memampukan dia menanggung bebannya. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu juga ketemu salah satu SG kita saudara di Jogja. Jadi vonis dokter terkena kanker usus stadium 4. Saya pernah saksikan kemarin beberapa waktu yang lalu. Saya tuh ngerti yang dialami SG kita ini berat. Bahkan ada momen saya ketemu dengan dia tuh saya sedih jujur saudara. Kenapa? Karena waktu saya ketemu dengan dia badannya tuh jadi sangat kurus sekali. Akibat dari kemoterapi itu wajahnya itu merah-merah dan itu menyakitkan saudaraku. Rasanya itu saya tanya, Pak itu
Dia bilang, Bunita ini gatel tapi juga sakit katanya. Dan itu tuh di seluruh tubuhnya, saudara. Ada momen-momen yang rasanya pengen digaruk aja ndak hilang itu gatelnya, saudaraku. Jadi memang dokter mengatakan itu nggak bisa diobati karena itu respon tubuhnya terhadap kemoterapi gitu. Jadi waktu itu saya ketemu dengan dia itu ya saudara, jujur ya, saya tuh lihat itu saya sedih gitu. Tapi yang saya salut, dia tuh ngomong, enggak masalah Bunita. Tuhan terus memberikan rema kepada saya. Setiap kali saya mau kemo, ada rema yang dia berikan. Setiap kali saya sudah tidak kuat, ada rema yang dia berikan. Sekian waktu yang lalu saya dikasih kabar, saudaraku, dokter sudah menyatakan bersih. Sembuh, CA-nya kosong, saudaraku. Boleh kita kasih tepuk tangan? Saya tahu ketika saya bercerita seperti ini akan ada orang-orang yang ngomong sama saya, Pastor, dalam ceritanya pastor tadi, bapak itu sembuh. Bagaimana kalau dalam kisah saya, keluarga saya sudah berdoa, saya berpuasa, pastor. Tapi nyatanya dia dipanggil Tuhan pulang. Your story, cerita pastor doesn't happen to me. Sebagian dari saudara juga mungkin berkata, pastor kalau cerita bapak tadi, dia bebas dari hutangnya, saya bangkrut, pastor. So your story doesn't happen to me. Maafkan saya ya saudara kalau saya harus ngomong keras ya. Sebagai seorang hamba Tuhan saya harus mengatakan ini kepada saudara. Tuhan saudara yang begitu dahsyat dan berkuasa at the same time, He is your God. Sorry. What do you mean, Pastor? Dia berdaulat penuh atas hidupmu, dia berhak melakukan apa saja di dalam kehidupan kita. Do not ever forget, kita ini hanya ciptaan lu, saudara. We are creation. Saya masih ingat satu kalimat dari Pastor Adeboye ya. Itu yang menyentak saya ketika dia kehilangan anaknya yang ketiga. Saya tuh ngerti Nigeria, saudaraku. I've been going there all the time. Ketika Pastor Adeboye kehilangan anaknya yang ketiga, saya tuh bisa bayangin bagaimana mereka berjuang membangkitkan anak ini. It's almost definite gitu. Tapi the fact bahwa anak ini memang sudah berpulang, hari berikutnya Daddy Gio itu muncul di depan jemaat. Dia mengatakan ini, saudaraku. Dia Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dia tidak harus lapor sama saya apa yang mau dia lakukan. Dia tidak harus negosiat dengan saya ketika dia mau ambil anak saya. Daripada dialah anak saya, kembali kepada dia, terpujilah nama Tuhan. Itu waktu saya dengar kata-kata itu ya saudaraku, it shake me. Gak gampang ngomong seperti itu, saudara. I learn a lot. Jangan pernah lupakan ya saudaraku, He is God. In case sebagian dari kita berpikir bahwa dia harus melaporkan kepada kita apa yang mau dia lakukan. He is God. Saya tahu kata-kata saya ini keras, saudara. Saya tahu mungkin kata-kata saya enggak segampang itu diterima. Tapi kadangkala minggu lalu firman Tuhan berbicara ya, sama-sama melihat Tuhan itu bisa melihat lebih jauh ya dari yang kita bisa lihat. Sebagian dari saudara mungkin berkata, Pastor saya diizinkan kehilangan orang yang saya kasih, come on. Mungkin memang rumahnya di surga sudah jadi. Siapa orang yang tidak kehilangan sih saudara? Setiap kali saya datang ke sebuah pemakaman ya saudaraku, hampir boleh saya katakan gak ada orang yang siap tuh kehilangan. Ada sih beberapa orang,
Tapi jumlahnya boleh saya katakan sangat sedikit sekali orang yang bilang, pastor kami sudah relakan, kami sudah siap kok pastor. Itu jumlahnya kecil sekali. Ada bukan enggak ada, saya pernah jumpa saudara. Tapi kebanyakan jujur loh saudaraku, kapan saudara siap? Kita enggak akan pernah siap kehilangan orang yang kita kasihi. Mau seburuk apapun orang itu. We are never ready, kita tidak akan pernah siap. Tapi bukankah firman Tuhan juga berkata, berbahagialah orang yang mati, yang matinya di dalam Tuhan. Hari ini saya ingin membawa saudara untuk memahami at the same time dia punya kuasa yang dahsyat. Jangan pernah kau ragukan kuasanya atas hidupmu. But at the same time dengan kuasanya yang dahsyat dia berhak berdaulat penuh atas hidupmu. Boleh ya saudara, di gereja kita pengajarannya harus seimbang ya. Sepakat saudaraku. Saya berdoa sejak dari hari ini, engkau bisa berdiri dengan teguh, menyadari bahwa engkau tidak pernah sendirian. Engkau tidak harus menanggung sendiri, hari demi hari Dia menanggung bagi engkau. Boleh tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya sekarang, pastor, kalau gitu apa yang harus saya lakukan supaya saya ini bisa dibawa terbang di atas sayap Raja Wali? What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Yuk kita buka ayatnya ya. Ibrani pasalnya yang ke-8 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Saya harap saya bisa menjelaskan ayat ini dengan cukup baik buat saudara. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, Tuhan ya, I-nya besar. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Saya ingin mengajak saudara memahami, Tuhan tuh ngomong, bangsa Israel at one point mereka itu membuat perjanjian dengan aku. Setiap kita di sini ya saudaraku, make a deal with God. Kenapa? Karena Tuhanmu itu adalah Tuhan, He is the covenant God, saudara. Itu sebabnya saudara mengenal Alkitab saudara kan juga perjanjian lama dan perjanjian baru toh. Dia itu covenant God, dia itu Tuhan yang membuat perjanjian, saudaraku. Nah tapi dia tuh paham, dia ngerti bahwa manusia itu terbatas. Dia bikin perjanjian dengan bangsa Israel pada saat mereka keluar dari Mesir, itu yang saudara kenal dengan hukum Taurat. Masih ingat ya kisah 2 loh batu diberikan? Tapi dia ngerti mereka tidak setia kepada perjanjianku dan karenanya aku menolak mereka. Maksudnya gimana? Di dalam hukum Taurat ya saudaraku, ada satu prinsip yang saudara mungkin bisa ngomong, pastor it's not fair, tapi itulah hukumnya. Katakan ya saudaraku, di dalam hukum Taurat tuh ada 100 perintah nih ya. Saudara boleh lakukan 99, kalau satu gagal kau lakukan, bye-bye. Jangan salah saudara. Pastor masa yang 99 enggak diperhitungkan? Sorry, itulah hukum Taurat. Artinya poin saya di mana saudaraku? Manusia sebaik-baiknya kita, kebaikan kita di mata Tuhan itu seperti kain kumal, saudara. Segitunya pastor, sorry saudara. Surga itu is all about perfection, saudara. Whether you like it or not. Dia kasih pilihan. Ini perjanjian pertama nih. Perjanjian yang lama.
hukum Taurat. Saudara mau lakukan semua kebaikan, satu aja gagal. Bye-bye. Pastor, tapi saya nggak terima kalau orang baik itu masuk neraka. Masa Tuhan yang baik bisa bikin orang baik masuk neraka? Sorry, boleh nggak saya jawab? Tuhan nggak pernah ciptakan neraka untuk manusia. Coba lihat kiri kanan saudara, neraka bukan buat kamu. Yang mengerti katakan amin. Neraka buat iblis. Loh, Tuhan tuh tidak menciptakan neraka buat manusia loh saudara. Sorry to say, neraka itu diciptakan untuk iblis. Tapi jangan lupa dong, masa iblisnya mau masuk sendirian? Kan? Ya, jangan salahkan dia juga, berusaha ajak saudara. Perkara saudaranya mau lah, itu salah siapa? Yang mengerti aminnya yang paling keras? Sekarang saudara mengerti? Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia. Gak ada ceritanya. Neraka diciptakan untuk iblis. Tapi iblis gak pengen sendirian. Dia ajak-ajak. Senggol kiri kanan lagi. Jangan mau diajak. Now make sense saudaraku? Masuk ya? Jangan gampang diombang-ambingkan ya. Oke, nah sekarang balik lagi, pastor terus gimana? Nah manusia itu sukanya nyebelin saudara. Tuhan kasih dong pilihan, kamu mau pakai jalur yang mana? Jalur berbuat baik, boleh masuk ke jalur hukum Taurat. Lah tapi hukum Taurat ngomong dari 100 kalau satu aja gak dikerjain, bye-bye. Dikasihlah Tuhan jalan keluar yang lain. Dia ngomong, aku akan memberikan kepadamu perjanjian yang baru. Ayat berikutnya kita lihat saudaraku yuk. Hopefully ini bisa diterima dengan baik ya. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka, mereka menjadi umatku. How can it be? Gak bisa. Karena Roma mengatakan semua orang sudah berbuat dosa. Kamu gak bisa jadi umatnya Tuhan. Tuhan kasih solusi, dikirimlah anaknya yang tunggal. Karena gak bisa, mau sebaik apapun saudara gak bisa jadi umatnya Tuhan. Dia jadi Allahmu, aku jadi Allahmu, kamu jadi umatku, itu gak bisa. Dikirimlah jembatan supaya membuat itu bisa terjadi. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Tunggu dulu kalau saudara mau tepuk tangan. Firman Tuhan ngomong barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ini orang bilang, aku gak bisa Tuhan. 100 masak satu aja gagal bye-bye. Yang ini manusia itu kan nyebelin. Ganti manusia ngomong lagi. Semudah itukah? Masa cuman percaya? Kan nyebelin tuh manusia tuh. Mau pilih yang mana? Boleh, ada kok jalannya. Saudara mau mengusahakan dengan kebaikan saudara. Kebaikan kita di mata Tuhan itu seperti kain kumal. Akan pernah bisa. But He provide the way. Ada hukum yang namanya hukum kasih karunia. Di dalam hukum kasih karunia, He first love you. Habis kan saudara? Period, titik, udah gak ada koma. Saudara boleh ngomong sama saya pastor,
Saya punya banyak kesalahan, orang kayak saya gini apa masih bisa? Dia ngomong, ketika kamu masih berbuat dosa, aku loh sudah mati buat kamu. Habis perkara, saudara. Hukum Taurat ngomong, kalau kamu tidak setia, aku menolak kamu. Hukum kasih karunia mengatakan, kamu tidak setia, aku tetap setia. Hai. Mau ngomong apa kita, saudaraku? Hukum Taurat ngomong, kalau kamu tidak melakukan semuanya itu, kamu tidak layak. Thus, karena itu, bye-bye. Hukum kasih karunia ngomong, kamu enggak layak, aku melayakkan kamu oleh darahku. Tapi dengar itu saudaraku, justru karena kita mengerti bahwa kasih karunia-Nya itu diberikan secara cuma-cuma kepada saudara. Dengar ini baik-baik. Itu bukan menjadi alasan bagi engkau untuk berlaku seenak-enaknya hidup di dalam dosa. Bukankah dia akan mengampuni saya lagi, pastor? Dia akan tetap setia, dia tidak akan meninggalkan saya. Justru karena kita sadar sesadar-sadarnya yang kita terima ini kita gak layak nerima. Kita mengerjakan keselamatan kita dengan hati-hati. Bukankah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati? Yakobus 2 ayat 26, saudara. Itu sebabnya lebih lagi engkau mengerjakan. Bukan karena engkau supaya diselamatkan, bukan supaya kau masuk surga. It is done. It has done it. Tapi kau sadar siapa kita ini sehingga kita dilayakkan terima kasih karunia sebesar itu. Dengan semua yang kita lakukan, kita balas kebaikannya pun tidak pernah bisa kita balas, saudaraku. Iman itu membawa saudara masuk kepada satu dunia kemustahilan. Hari ini saya berdoa, you can see what I see. Yang sepakat katakan amin. Oke? Saudara tidak melayani, saudara tidak ke gereja karena saudara takut masuk neraka ya. Come on. Terlalu rendah ya. Terlalu rendah. It doesn't work like that. Bahkan ketika kau masih berbuat dosa, dia sudah mati buat engkau. Hari ini saudara duduk di sini, saudara beribadah, saudara melayani, saudara mengerjakan yang terbaik buat Tuhan, saudara mengikuti covenant-nya satu demi satu. Karena saudara tahu ketika kau lakukan itu pun, kita ini masih gak layak. Tapi kita pengen bales kebaikan Tuhan dalam hidup kita. That's the difference, Bapak Ibu. Kalau saudara tanya sama saya, pastor gimana I enter into the first class? Just believe. Percaya keselamatannya untuk engkau. Percaya pemeliharaannya yang sempurna untuk engkau. Percaya kesembuhannya untuk engkau. Percaya kasihnya tidak pernah habis, dia tidak pernah menyerah untuk engkau. Just believe. Terus saudara tuangkan just believe saudara dalam bentuk apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. 3 hal ini ya, saya tutup dengan ini saudaraku. Think strong. Speak strong. Act strong. Berpikir kuat itu gimana? Ada momen-momen dalam hidup kita ini ya ketika kita gak kuat. Kita merasa kayak Tuhan kenapa diizinkan ngalami masalah. Instead saudara berpikir, kenapa ya kok Tuhan apa sudah gak sayang aku lagi? Apa Tuhan sudah melupakan aku? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Instead saudara berpikir seperti itu adalah berpikir weak. Tapi saudara berpikir, Tuhan izinkan pasti ada rencananya yang lebih besar atas hidupku. Kalau Tuhan izinkan dia tahu aku pasti mampu melalui ini semua. Itu think strong.
Tuhanku terlalu baik. Dia tidak akan membiarkan aku. Hari demi hari dia pasti akan menanggung buat aku. Itu think strong. Itu yang akan membedakan, sama-sama melalui semuanya. Experience-nya first class dengan experience-nya beda total, saudaraku. Yang kedua, speak strong. Karena saudara sudah berpikir strong, maka yang keluar dari mulut saudara bukan Tuhan jahat. Tuhan gak sayang, aku habis. Justru karena saudara bisa think strong, maka yang keluar dari mulut saudara, di gereja kita sudah terbiasa kita ngomong apa? All is well. Lah pastor, yang kenyataannya di depan matanya ini kok pastor bisa bilang all is well? Lah Tuhan juga ngajarinnya gitu tuh saudara. Biarlah yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Lah saya salah nggak bilang gitu saudara? Itu bukan ngayem-ngayem. Nggak ada ceritanya ngayem-ngayem. Itu firman, biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Dalam Alkitab kita, kalau dalam bahasa kita di gereja kita kenal dengan sebutan apa? Kata-kata profetik. Saya pernah dikomplain, keluarga Allah sesat. Kurang ajar, kata-kata profetik nyuruh-nyuruh Tuhan. Itu namanya mendahului Tuhan. Loh kalau buat saya simple, siapa manusia bisa mendahului Tuhan? Yang ada kata-kata profetik, Tuhan sudah ngomong, kan ada dasarnya firman. Kita bersepakat dengan Tuhan, terlepas yang mata kita lihat, beda. Tapi karena itu firman Tuhan, kita bersepakat, jangan heran kalau dijadikan. Yang sepakat aminnya yang paling keras. Come on, kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah. Now you know. Ketika saudara memperkatakan speak strong, kenapa dia bekerja? Because itulah kehendaknya atas hidupmu. Dia tidak pernah merancangkan rancangan yang jahat atas hidupmu. Rancangannya rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Yang ketiga, act strong. Nah, act strong ini yang apa ya saudara, kalau buat saya gampang-gampang susah. Ngomong gampang, mikir masih oke. Bertindaknya ini kadangkala buat saya ada batasan yang tipis antara iman dengan nekat. Terus caranya saya tahu gimana pastor kalau kayak gitu. Nah inilah saudara, makanya saya bilang ya, kekristenan itu bukan hanya sekedar agama. Kekristenan itu adalah pengalaman saudara berjalan dengan Yesus. Contoh lah ya, suami istri kan. Gimana cara saudara bisa ngerti yang dimau pasangan saudara? Lah, karena dari pengalaman satu kali, saudara bilang, sayang aku tinggal ya, kamu bisa sendiri. Istri saudara bilang, ya gak apa-apa tinggal aja. Saudara tinggallah istri saudara, nangis ya ditinggal. Lah kok ditinggal? Loh tadi kan kamu bilang disuruh tinggal. Ya tapi kan aku berharapnya kamu nemenin. Nah, loh kok bisa ngerti? Dari pengalaman, bergaul toh. Saudara jadi memahami toh, oh maunya istri saudara, besok lagi kalau istri saudara bilang tinggal aja, pegang tangannya, jangan lepaskan, kan gitu saudara. Nanti saudara bisa ngomong, istri saudara bisa, wah suamiku tuh baik banget loh, pulang dimasakin saudaraku. Nah, dari mana saudara bisa tahu? Karena experience kan. Nah, kekristenan tuh enggak letterbox yang saudara A, B, B kayak begitu saudaraku. Masing-masing punya perjalanan dengan Tuhan beda-beda. Jangan copy paste. Kalau saya dengar kesaksian gimana pastor? Loh, kesaksian harus menguatkan kita. Ada loh orang-orang yang dengar kesaksian malah gini, kok dia ditolong, kok saya enggak? Jangan saudaraku. Jangan gitu. Kesaksian adalah untuk menguatkan saudara. Katakan amin, kalau dia ditolong, saya juga ditolong. Perkara story saudara dengan dia beda, itu urusan belakang. Yang mengerti katakan amin. Nah, jangan sampai kita dengar kesaksian malah kita jadi pahit hati.
Lah kok dia ditolong, itu ditolong, aku kok tidak. Nah, jangan. Kemarin saya baru dengar satu kesaksian dari salah satu pelayan Tuhan kita di Jogja, saya baru aja dari Jogja. Dia cerita, anaknya itu kepengen masuk salah satu sekolah yang prestisius di Jogja, saudaraku. Sebagai orang tua adalah kerinduan kedua orang tua pasti dong memberi yang terbaik buat anak. Tapi kan kita juga pasti punya budget ya Bapak Ibu ya. Kemampuan kita ini itu dan lain sebagainya. Belum tentu ketika kita iakan malah nanti yang terjadi ekonomi keluarga mungkin terpengaruh kan gitu. Nah akhirnya setelah dipertimbangkan dengan masak-masak, kedua orang tuanya memutuskan kayaknya belum waktunya deh gitu. Untuk mereka menyekolahkan dua anak mereka di sekolah yang sama. Nah karena kakaknya sudah sekolah di sekolah ini, adiknya pengen sekolah sama kakaknya. Nah akhirnya orang tuanya berusaha lah sebagai orang tua ngalihin lah. Bukan sekolah jelek juga saudaraku, sekolah bagus gitu. Tapi kan secara biaya lebih murah gitu. Nah akhirnya karena anaknya ini benar-benar kepengen sekolah di sekolah yang ini, setiap ditanya orang tuanya ya dia jawabnya udahlah terserah papa aja. Karena ya dia kepengennya di sekolah ini, papanya nawarin sekolah ini lah, B lah, C lah, D lah. Anaknya ngomong, aku tuh kepengen di sekolah yang itu. Nah, sampai satu kali saudaraku, saya dan Pak Jo datang ke Jogja. Pak Jo khotbah, ngobrol-ngobrol setelah selesai sharing dengan pelayan Tuhan ini. Dari sharing-sharing itu mereka tuh takjub saudaraku, mereka tuh melongo dan mereka tuh berkata, kok bisa ya Pak Jo dan Bu Nita ngalami seperti itu? Kok gak sungkan ya? Gitu. Akhirnya dari pembicaraan itu saudaraku muncullah satu pemikiran. Ya juga ya, kenapa kok anak kita gak sekolah di sekolah itu tapi minta Tuhan dengan harga sekolah yang ini? Tapi sebelum mereka sharing-sharing dengan kami, mereka gak pernah berani berpikir ke sana. Karena di benak mereka ya ini sekolah mahal. Gak bisa. Tapi somehow di dalam, saya juga gak ngerti di bagian mana kami sharing itu yang membuat mereka berpikir begitu saudaraku. Singkat cerita mereka berpikir, iya ya kenapa kita gak doa sama Tuhan, minta masuk sekolah yang ini dengan harga yang ini. Akhirnya mereka memberanikan diri saudaraku, dimasukkanlah ke anaknya ke sekolah ini dan negosiasi dengan gurunya. Bu, boleh nggak anak saya masuk tapi dengan diskon 50%? Gurunya ketawa. Bu, maaf, jangankan diskon 50%, ibu bayar penuh aja. Saat ini ibu waiting list kesekian belas. Sudah penuh. Ini yang antri banyak. Ini kok ibu minta diskon 50%. Nah tapi kedua pelayan Tuhan kita ini ngomong sama gurunya, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa Bu, kita masukin aja. Nanti kita lihat. Oh ya sudah enggak apa-apa, diterimalah aplikasinya gitu saudara, formulirnya lah ya, itulah saudaraku. Nah singkat cerita setelah sekian waktu berjalan ditelepon dari pihak sekolah, Bapak Ibu ini ada slot, ini jarang sekali loh bisa begini, dapat slotnya tapi bayar full. Pelayan Tuhan kita bilang, sorry kalau bayar full kita nggak bisa. Ya sudah, kita kasih diskon. Tapi waktu itu cuma didiskon kalau nggak salah kayak kecil sekali gitu, saudara 2 juta atau berapa gitu. Dia katakan, enggak, kalau mau diskon 50%. Gurunya bilang, kayaknya Bapak harus banyak berdoa. Ya udah pelayan Tuhan kita pulang dong saudara, kan memang nggak mau gitu kan, memang bukan karena nggak mau ya, memang karena kemampuannya begitu. Nggak berapa lama kemudian dipanggil lagi ke sekolah. Pak, ini ada kesempatan yang sangat langka sekali. Bisa diskon 50%. Tapi nanti dulu jangan tepuk tangan dulu saudaraku. Bisa diskon 50%.
Yang mau banyak. Jadi dari sekian banyaknya orang, hanya satu orang yang diambil. Bapak Ibu mau nggak anaknya ikut tes? Nanti dari semua tesnya itu diambil berapa? 1 orang. Nah sekian waktu kan sudah berjalan, saudaraku dites apa segala macam, dikabarin selamat. Anak Bapak Ibu juara 2. Loh juara 2 bagus dong. Loh bagus. Tapi yang diterima cuman 1. Maaf, tidak diterima. Oh itu anaknya udah yang kayak sedih sekali. Secara manusia ya saudaraku, suami istri ini sudah berpikir, kayaknya itu cuman bekerja kalau Pak Jo Bunita deh. Buktinya di kasus kami kok tidak bisa. Tapi mereka ingat, Pak Jo Bunita suka bilang, all is well. Jadi dia ngomong sama istrinya, dia pegang tangan istrinya, terus dia bilang, Mah, all is well. Itu dengan hati nyesek, saudaraku. Karena megang formulir yang tulisannya tidak diterima. Dia tunjukin ke saya formulirnya tadi. 17 hari setelah itu, dia dipanggil lagi. Pokoknya kalau udah dipanggil sekolah, deg-degan aja saudara bawaannya. Sekolahnya ngomong, orang yang tadi juara 1 tadi, entah karena alasan apa yang tidak masuk akal, turn down the offer. Anak Bapak juara 2, Bapak dapat. Pelayan Tuhan kita tadi ngomong gini, diskon 50% Bu. Iya, diskon 50%. Tidak berapa lama kemudian dipanggil lagi, madeg saudara. Maksudnya apa nih? Apa dibatalkan gitu kan? Dia tuh sampai cerita sama saya, pokoknya kalau udah nomor itu bunyi muncul aja di handphone, saya deg-degan pastor katanya. Dipanggil saudaraku, ternyata diberikan mandat. Diskon 50% itu hanya berlaku kalau Bapak bersedia menjadi salah satu perwakilan siswa untuk mementor kerohaniannya siswa. Dengan kata lain, gereja kita dilibatkan untuk bisa ikut serta di dalam sekolah tersebut. Langsung pelayan Tuhan kita bilang, saya terima. Tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Ekstrong. Kadang tipis ya. Makanya jadi ikut Tuhan itu jangan cuma di permukaan. Jangan enggak cukup seminggu sekali ke gereja. Ayo bertumbuh. Ikut komsel. Ikut som. Karena kalau enggak, saudara gampang diombang-ambingkan. Nanti saudara dengar pengajaran di luar, saudara dengar lagi apalagi di sosial media, bingung kan? Katanya begini, ini pendeta juga, katanya begitu. Katanya, balik ke firman aja kenapa? Jangan katanya. Boleh, saudaraku. Saya berdoa ya dalam hidupmu engkau berjalan bersama dengan Tuhanmu. Sama-sama melalui, sama-sama diizinkan. Tapi beda pengalamannya. Engkau bisa bersaksi, engkau bisa bercerita. Bukan dari kata orang, bukan dari apa yang orang katakan. Tapi dari mulutmu sendiri. Engkau mengalami dahsyatnya. Dibawa terbang. Dengan first class Raja Walinya Tuhan. Bangkit berdiri saudaraku. Kita pujikan yuk lagu ini. Come on yuk. Saya tuh gak hafal lagunya nih saudaraku. Aduh. Meninggikan namamu Tuhan, sebab besar kuasa-Mu, musuhku dilenyapkan.
diri saudaraku. dan mazmur di hidup. Biar dia yang menolong engkau, dia yang menanggung engkau. Kau selamatkan jiwaku. Selamanya ku agungkan nama-Mu. Siapakah yang seperti-Mu di antara layang-layang. Nama-Mu kudus, perbuatan-Mu ajaib. Yesus, Bangsa-bangsa sujud menyembah-Mu. Dalam kasih setia-Mu, Engkau telah menuntun hidupku. Kekediaman-Mu yang kudus, dan bersama-Mu Tuhan memerintah selama-lamanya. satu, kalau ngomong sama anak saya ya saudaraku, saya selalu ngomong sama anak saya. Satu aja deh yang jangan diambil dari hidup momom. Karena saya bahasain anak-anak saya, mereka panggil saya momom. Jangan Tuhan aja diambil. Saya nggak tahu gimana cara ngomong sama saudara ya. Tapi saya itu orang yang berhutang besar sama Tuhan saya. Saya tuh hanya berharap, kadangkala kalau saya khotbah seperti ini ya saudaraku, saya tuh tidak berharap yang seperti apa. Ketika saya khotbah seperti ini, saya cuma berharap saudara ngalami yang saya alami. Jalan sama Tuhan itu kayak gitu. Memang Tuhan itu segitunya. Saudara bisa ngerasain bagaimana di momen-momen di mana sudah tidak ada satu orang pun yang bisa menolong saudara, tapi dia muncul dengan caranya yang ajaib, yang tidak terpikirkan. Bagaimana hal yang terkecil yang bahkan kayak orang yang saudara kasih aja nggak peduli, tapi dia peduli dengan semua kesibukannya. Kalau saudara datang ke keluarga Allah, boleh nggak sih saudaraku jangan cuma ibadah setiap minggu aja? Alami Tuhan yuk. Amin. Mumpung saudara ada di keluarga Allah. Gereja ini bukan didesain hanya supaya jadi gereja besar. Certainly harus besar. Kenapa? Karena dengan cara itu semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Amin. Tapi saya tidak mendesain gereja ini menjadi gereja yang hanya besar saja. Tetapi saya berharap saudara pribadi lepas pribadi ngalami Tuhan. Jadi ketika saudara jalan, saudara tuh gak gampang goyang, mau ada masalah lah, mau saudara ngalami benar-benar jatuh sampai di titik terendah mula. Saudara bisa ngomong asal aku masih punya Tuhan. Amin. Satu itu aja jangan diambil dari hidupku. Dari situ saudara bisa ngomong, siapakah Allah yang seperti-Mu? Itu gak akan bisa diceritakan hanya dengan khotbah saudaraku. Saudara hanya bisa ngomong begitu kalau saudara ngalami kan. Perbuatan-Mu ajaib, bangsa-bangsa sujud. Kita kadang berpikir kita ini sudah kayak gak layak gitu ya saudaraku. Tapi dengan kasih setianya dia sabar tuh. Kita udah gak banyak melakukan kesalahan, kayak jatuh bangun. Tapi dia terus tuntun, dia setia. Jangan tinggalkan dia boleh? Angkat kedua tanganmu yuk sama-sama. Memerintah selamanya, siapakah Allah yang seperti-Mu di antara
Aku bersyukur aku punya Allah yang seperti Engkau. Amin. Yang selalu ada. Menanggung bersama-sama di setiap langkahku di mana aku merasa aku sudah tidak sanggup. Engkau ada di sana dan Engkau menanggung ya buat aku. Aku dimampukan berjalan lagi. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih.